Nama saya Evelina Sudarmaji, saya kebetulan owner dari Klik Portrait Tour ini. Oke, saya kebetulan kuliah di Sydney, saya ngambil jurusan desain. Awalnya sih waktu itu hobi ya, jadi saya pulang dari Sydney, terus bingung mau kerja apa di Jakarta, terus belum ada temen, istilahnya semuanya masih baru. Lalu saya kan memang dari dulu hobi foto. Kebetulan desain dulu sekolah saya kan juga ada hubungannya dengan fotografi ya. Terus lalu saya coba menekunin lah di foto ini, tapi waktu itu belum bayi. Waktu itu cuman fotonya semua lah overall. Terus kebetulan waktu itu punya keponakan. Terus ada sepupu saya yang juga lahiran. Jadi saya coba fotoin tuh babynya dia gitu. Terus searching tuh di Google newborn fotografi itu apa. Nah kebetulan memang kalau di Indonesia waktu itu belum banyak ya. Waktu itu cuma 1 atau 2 orang yang megang dan itu masih istilahnya tabu. Karena ketika orang kita coba, yuk babynya difotoin ya, mereka kayak masih takut, baby berapa hari kok difotoin sih, apa nggak bahaya, apa kayak gimana. Lalu saya coba kan itu keponakan saya. Waktu itu masih bisa cuma nengkurupin doang deh, belajar untuk nengkurupin. Tapi kok responsnya lumayan ya gitu. Jadi waktu itu zamannya Facebook tuh 10 tahun yang lalu, zamannya Facebook. Terus teman ke teman, terus habis itu saudara punya teman gitu, kok pada kayaknya tertarik, terus mikir-mikir kenapa nggak coba ditekunin aja gitu. Terus mulai beli-beli properti dari luar, karena waktu itu di Indonesia masih belum ada, jadi beli dari luar. Lalu coba lagi nih, kita ikutan basar. Feedbacknya memang masih kurang, tapi orang udah lumayan oke gitu. Jadi, newborn fotografi tuh gini ya, nggak apa-apa ya mbak ya, maksudnya baby umur segini ditekak-tekuk, kita kasih tahu juga, kita edukasi. Sebenarnya nggak apa-apa, memang karena di dalam perut kan baby juga ngeletuk gitu juga kan gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi orang tua biasanya yang kakek neneknya biasanya yang susah gitu. Orang tuanya udah oke, kakek neneknya bilang, udah anak zaman sekarang ditekak-tekuk, nanti anak kamu kenapa-kenapa, udah jangan gitu. Itu sampai akhirnya ya 6 tahun yang lalu lah, jadi baru mulai diterima di masyarakat. Waktu itu kebetulan kita juga ada kerjasama sama rumah sakit, jadi yang baby yang lahir di sana kita fotoin, terus kita buka basar. Di situ mulai tumbuh lah newborn fotografi itu, terutama apalagi setelah ada Instagram ya. Waktu itu soalnya marketnya masih luas. Waktu itu waktu kerja sama rumah sakit, itu kan saya tanya satu rumah sakit, baby yang lahir itu ada berapa di situ. Dia bilang standar itu sekitar 40-60 bayi. Itu satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Terus saya hitung-hitung loh, jatuh rumah sakit Jakarta Selatan ada berapa, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Berarti ini kan sebenarnya masih big opportunity ya, cuman mungkin karena pemainnya belum banyak, jadi belum ada gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak kita coba aja di sini gitu loh. Jadi makanya saya tekunin, saya belajar tentang fotografinya bener, cara handle babynya juga bagaimana gitu. Terus habis itu ya untuk ngumpulin portfolionya itu dulu, mau nggak mau dari temen, fotoin anak temen, jadi kasih kado. Paling nanti saya kanvasin, terus saudara gitu. Ya paling dari awal dari situ. Ya kendalanya pasti penolakan lah ya, karena banyak orang belum teredukasi apa itu newborn fotografi. Orang masih berpikir kasihan bayinya ditekak-tekuk, kok tega sih orang tuanya. Sampai sekarang pun juga masih banyak sih yang orang berpikiran seperti itu, tapi udah banyak yang teredukasi juga bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang keji orang tua lakukan gitu loh, tapi untuk mengabadikan momennya si kecil gitu loh. Jadi karena itu kan nggak akan mungkin bisa ulang lagi gitu loh. Kebetulan waktu kerja sama rumah sakit kan saya udah punya anak ya, jadi saya udah tahu gitu. Jadi cara handle baby bagaimana gitu. Terus waktu itu kita juga pernah konsultasi sama dokter anak juga. Dok, sebenarnya anak tuh ditekak-tekuk tuh kayak begini nih, kita tunjukin fotonya, ini nggak apa-apa sih sebenarnya, boleh nggak sih gitu. Nggak apa-apa gitu, selama memang baby tuh nggak, pokoknya kalau baby tuh nggak nangis itu berarti baby nggak apa-apa. Ngomongnya begitu. Jadi oke, yang penting pokoknya ya hati-hati aja.
terus kamu harus tahu ininya aja. Oh dari situ kita mikir, oh ya udah berarti memang sebenarnya baby di dalam perut pun kan juga kalau kita lihat di YouTube segala macam memang dia kan nekuk banget ya gitu. Jadi kesini-sininya udah teredukasi semua, jadi orang tua aman sih. Kalau kita, karena kita jualan jasa, jadi kita selalu mencoba untuk yang terbaik ya. Pokoknya stylenya kita foto seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian tadi lihat ada properti, ada aksesoris, tapi itu kan tidak terlalu banyak ya. Jadi kita tetap fokus on baby, hanya saja ada properti di sampingnya, di kiri kanannya gitu loh. Dan kita selalu menjaga, misalkan kalau sebelum kita ke tempat klien, kita selalu diskusi dulu mengenai tema, jadi apa yang klien mau, jadi kasih kepuasan lah ke klien gitu, karena ini kan kita usaha jasa ya, jadi kalau klien happy, klien kan pasti rekomendasiin kita, kalian pasti ngomong ke temen-temennya, ini pakai aja foto ini, pakai ini foto ini, mereka oke gitu. Ini mungkin karena lagi COVID kali ya, jadi waktu itu saya pernah dapat satu klien, dia pengen foto tapi dia takut. Gitu. Takut karena ini lagi pandemik ya gitu. Kita udah bilang kita rajin serologi juga tiap 2 minggu. Terus kadang-kadang kalau klien yang mau kita swab dulu 1 hari sebelumnya untuk sebelum fotoin anaknya, kita juga bersedia. Tapi dengan catatan biaya swab waktu itu kan lagi mahal-mahalnya, kita bebankan ke klien gitu. Terus kita udah bilang kayak gitu semua. Properti, aksesoris segala macam kita selalu sekali pakai kita langsung cuci, kita sterilin juga. Kita nanti ke tempat klien pun kita bawa steril juga gitu. Jadi nggak perlu takut, tapi klien tetap nggak percaya. Jadi akhirnya dia pilih semua barang yang dia mau, dibawa semua sama dia, dicuciin semua sama dia, disterilin semua sama dia. Jadi kita waktu itu datang hanya bawa badan doang. Itu yang klien terapar deh, pokoknya terribet. Kalau kita sih jujur lah, yang namanya pasti COVID, penurunan itu pasti ada ya gitu. Yang tadinya kita tiap hari foto Senin sampai Sabtu, ini turun banyak gitu. Bersyukur banget, puji Tuhan kalau misalkan 1 minggu ini masih bisa foto 3 klien apa 2 klien gitu. Tapi pasti ada penurunan lah. Cuman ya balik lagi, kadang-kadang ini kan foto, ini kan momen untuk mengabadikan si kecil ya. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang tetap pengen foto, tapi ya itu mereka nanya, pertanyaannya banyak sekali karena ya prosedur kesehatan kalian gimana, ini segala macam. Jadi untuk make sure bahwa they are safe juga, kita juga melakukan protokol kesehatan juga gitu. So far sih masih dalam ini ya, misalkan kayak waktu itu ya masih bisa dihandle kayak kemarin Game of Thrones gitu. Kita mikir oke, Game of Thrones. Oke lah, bisa lah gitu. Kita tapi bikin sesuai dengan style kita. Waktu itu kita udah pernah bikin. Ada juga yang misalkan suaminya kerjanya pilot di perusahaan salah satu swasta. Oke, kita bikinin pesawatnya gitu. Terus nanti kita bikinin topinya juga gitu. Tapi biasanya sih kalau yang request tertentu itu tuh biasanya kita harus minta jauh-jauh bulan dulu ya. Karena kan kita juga buat ke vendor, jadi kan nggak mungkin yang kayak dalam seminggu 2 minggu kan juga nggak mungkin gitu. Waktu itu ada sih beberapa klien kayak misalkan komplain, misalkan kok fotonya cuma dapatnya dikit sih apa segala macam gitu, terus kok albumnya standar sih atau kayak gimana. Memang kita albumnya nggak terlalu yang kayak album wedding yang pakai kolase, terus pakai koper, pakai apa segala macam. Album kita lebih standar. Waktu itu kita bilang, Bunda, kita kasih tahu bahwa beli newborn foto props newborn props itu tuh rata-rata kita beli dari luar negeri. Harganya juga nggak murah, belum shippingnya, belum di sininya kena bea cukai. Terus sedangkan di paketnya kita itu kita lebih ngebanyakin tema. Jadi mungkin kalau beberapa fotografer bisa dapat 4 atau 5 tema, kita bisa dapat 8 sampai 10 tema. Karena kita menekankan biar klien tuh happy, banyak dapat foto, banyak dapat tema. Jadi makanya kita menekan biaya produksi
di album itu gitu. Jadi kita biasanya sih kasih penjelasan gitu. Tapi kalau misalkan klien misalkan tetap nggak happy, biasanya kita cuma bilang ya kita mohon maaf atas kekurangan kita, tapi kita selalu berusaha untuk kasih yang terbaik sih. Kalau awal sih saya sebenarnya cuma dari media sosial ya, bukan media sosial, apa tuh namanya, Basar. Karena saya belum ada studio tadi. Ini studio baru 2 tahun sebenarnya. Tadinya di rumah di garasi. Jadi saya belum berani untuk punya studio karena waktu itu kita mikirnya expense lagi ya untuk sewa, terus habis itu untuk bayar utilitiesnya. Jadi kita pakai garasi di rumah gitu. Cuman kesini-sininya karena saya udah mulai buka kelas gitu untuk teman-teman sama fotografer yang dari daerah yang mungkin mau belajar sama kita. Jadi mau nggak mau kita harus punya studio. Baru kesini-sininya kita punya studio ini. Untuk untuk promonya sih kebanyakan di Instagram ya. Jadi media sosial terus paling kadang-kadang ada beberapa seleb yang ngajakin kayak collab atau segala macam, ya kita lihat-lihat dulu, oh oke nih kayaknya oke gitu. Kalau pertama sih saya percaya rezeki udah ada yang diatur ya, udah ada yang atur di atas, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya belajar megang bayi itu nggak gampang, jadi butuh skill, butuh pengalaman, butuh passion, dan nggak mungkin misalkan saya ngajar dia dalam 1 hari 2 hari dia bisa jadi kayak saya, itu kayak nggak mungkin gitu loh. Itu prinsip saya sih seperti itu, karena sampai detik ini pun saya juga masih belajar gitu loh. Jadi saya masih sering beli tutorial dari fotografer luar, saya masih sering beli tutorial mereka juga tentang edit, tentang lighting, karena namanya dunia seni, dunia desain itu kan nggak pernah mati ya, selalu evolusi yang baru, ada yang baru lagi, dan kita kan harus ngikutin ya, kita harus update gitu. Jadi kalau tersaingin, saya sih enggak ya, saya temenan kok sama semua newborn photographer di Jakarta gitu, dan saya welcome gitu. Jadi enggak lah, nggak perlu takut. Pertama saya dan suami tuh harus punya mood yang baik. Itu pertama gitu kan. Yang kedua, saya juga selalu akan bilang ke klien harus percaya sama kita, karena ada beberapa klien tuh kadang-kadang kalau misalkan kita lagi ngeposisin baby, terus dia suka bilangin hati-hati, jadi ketakutan gitu loh. Jadi dan sebenarnya babynya nggak apa-apa gitu, cuman orang tuanya tuh yang hati-hati ya, jadi serba takut gitu. Jadi saya selalu bilang ibu dan anak itu kan ada ikatan batin. Jadi kalau misalkan mamanya senewenan, anaknya pasti juga akan rewel. Jadi kalau memang mau foto newborn, orang tua harus percayain ke kita, dan kita will do our best gitu. Jadi pertama itu harus saling percaya ya. Yang kedua ya sabar pastinya kayak sekarang. Harus sabar nunggu babynya dulu disusuin sampai tidur baru kita foto lagi. Karena kalau enggak ya susah gitu. 7.500.000. 7.500.000, iya. Terus ya biasanya 7.500.000 itu udah dapat 8 sampai 10 setup itu tadi. Terus udah termasuk basic, udah termasuk tema, udah termasuk vlogati yang di bedok-bedong tadi. Terus dapat album juga. Pengennya sih punya studio sendiri yang lebih besar dari ini. Terus habis itu mungkin kita bisa punya associate, dalam arti kata kalau sekarang saya nggak foto, saya nggak dapat income kan, tapi ada orang yang bisa kerja sama saya gitu. Jadi second line saya gitu loh. Pengennya sih seperti itu. Harapannya ya pokoknya newborn fotografi itu kedepannya lebih dihargain. Karena kan ada beberapa orang yang masih menganggap foto bayi tuh foto apa sih, kayak cepret-cepret doang. Padahal sebenarnya kan enggak gitu, butuh teknik, butuh skill, butuh kesabaran. Jadi lebih dihargain sama orang, lebih dibuka lah sama orang, maksudnya bahwa ini sebenarnya pekerjaan yang menyenangkan kok gitu. Oke, kalau menurut saya sih
eh, mau usaha apa aja, kalau misalkan kalian tekun, sabar, dan ulet, itu pasti bisa. Karena dulu saya waktu bikin usaha ini pun juga tahun ketiga tuh saya sempat give up. Saya sempat mau ya udahlah, capek gitu, karena udah beli properti banyak-banyak, mahal, tapi kok returnnya nggak ada gitu, karena masyarakat belum teredukasi itu kan yang saya bilang. Jadi susah sekali untuk dapetin klien gitu. Itu saya sempat give up, tapi waktu itu suami bilang udah cobain aja, terusin aja gitu. Toh kan waktu itu kita berdua masih kerja kantoran kan, jadi masih ya istilahnya nothing tulus lah gitu. Terus mama juga bilang udah, sayang kalau apa namanya putus tengah-tengah gitu, tekunin lagi, coba lagi gitu. Dan coba kalau misalkan saya berhenti, udah nggak ada kan. Tapi akhirnya saya tetap jalanin terus, ya tetap usaha terus, coba lagi, akhirnya sekarang berbuah kan hasilnya. Jadi kalau kita ingin sukses ya harus sabar, nggak boleh cepat menyerah, harus ulet, gitu aja sih. Jadi yang pertama kan karena support suami sama keluarga tuh ya yang pertama gitu. Ayo udah pasti bisa gitu. Terus setiap kali saya foto, misalkan saya biasanya kalau dulu saya ada foto, misalkan ada reference. Jadi saya pengen foto seperti ini gitu. Jadi saya cari-cari foto-foto dari luar yang saya suka, dan saya pengen foto seperti ini gitu pokoknya. Jadi saya beli propertinya segala macam. Jadi istilahnya ngopi dulu lah gitu. Dan ketika itu berhasil, itu saya senang banget. Kayaknya ada kepuasan tersendiri, dan itu tuh selalu yang akhirnya bikin motivasi saya, oh berarti kalau ini bisa, saya pasti bisa gitu. Jadi saya selalu bilang kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Itu yang selalu yang saya bikin motivasi saya, itu sih.